BPS nih merilis hampir 10 juta masyarakat Indonesia yang masuk kategori Gen Z. Gen Z, saya, Cing Abdel, Gen Z nggak? Saya Gen Z deh. Atau Gen Zadul ya, Z-nya. Z-nya Zadul ya. Nah, kategori Gen Z ini tidak bekerja dan tidak sekolah. Padahal menurut survei Litbang Kompas, harapan soal pengurangan angka pengangguran ini menjadi harapan terbesar publik untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Kita lihat liputannya. Saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Penguatan sektor ekonomi termasuk upaya mengatasi pengangguran menjadi harapan terbesar publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam survei yang digelar Litbang Kompas 21 hingga 23 Oktober 2024, pengurangan pengangguran menjadi harapan publik agar diprioritaskan oleh pemerintah. Harapan terbesar publik lainnya ialah penguatan UMKM serta pengendalian inflasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengeklaim program makan bergizi gratis serta program strategis pemerintah lainnya akan membuka lapangan kerja. Yasir Limpo menyebut pemerintah juga fokus mengurangi pengangguran di kalangan Gen Z. Dari masing-masing kementerian itu setiap program strategis mereka kan akan berdampak kepada kenaikan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ya itu kan artinya kondisi saat ini ya, artinya kita harus benar-benar upayanya harus lebih serius. Badan Pusat Statistik merilis sebanyak 9,9 juta Gen Z di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun, tidak bekerja, tidak sekolah, atau mendapat pelatihan. Jumlahnya mencapai 22,25%, dari total ada 44,7 juta anak muda Indonesia golongan Gen Z. Persoalan sulitnya lapangan kerja tak sekadar angka atau jumlah temuan BPS. Nyatanya, kelompok usia Gen Z saat ini juga kesulitan mengakses lapangan pekerjaan. Salah satunya Fitra yang menyebut sudah lebih dari 3 bulan mencari lapangan pekerjaan lebih dari 50 lowongan kerja yang ada. Hingga kini Fitra belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Padahal Fitra bergelar sarjana dari salah satu kampus negeri di Jakarta dengan pengalaman magang dan bekerja lepas. Nggak tahu ya, kalau saya ngelihatnya sebetulnya bukan masalah di generationnya ya, kayak specifically si perusahaan ngelihat Gen Z itu entah males, entah ada red flag-nya dalam tanda kutip gitu atau gimana. Sebenarnya lebih ke kualifikasi aja sih kalau menurut saya. Justru ya harapan saya sih ya, mereka ngelihat berdasarkan kualifikasi aja, nggak berdasarkan dia Gen Z atau dia milenial gitu ya. Tidak hanya persoalan akses. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, sejak Januari hingga Oktober 2024, ada 63.000 lebih pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. 3 provinsi tertinggi yang pekerjanya di PHK ada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai ada beberapa faktor penyebab kalangan Gen Z susah mendapatkan pekerjaan. Di antaranya persoalan kesiapan dan membangun sikap mental Gen Z di perusahaan. Nah, terlepas di dalam konteks banyak yang menyatakan bahwa sikap mental Gen Z yang memang tidak istilahnya bukan job seeker ya, dalam bahasa yang lain itu sebetulnya job challenge. Nah, ini yang sebetulnya memang perlu disikapi terutama bagi pemberi kerja begitu, karena pemberi kerja pun sebetulnya punya tanggung jawab juga untuk ikut membangun sikap mental bukan hanya di institusi pendidikan. Saya kira secara demografi, Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z yang mencapai 27,94% populasi penduduk di Indonesia. Membuka akses dan kesempatan kerja akan mengurangi ketimpangan angka pengangguran Gen Z di Indonesia. Terlebih, Indonesia akan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan, Kompas TV.